Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara semua. Saudara, bahwa waktu yang Tuhan beri ini terus berjalan. Dan waktu-waktu ini kita sebagai warga negara Indonesia sedang menantikan agar wabah atau pandemik ini segera berakhir. Karena keadaan ini sangat mengganggu program kerja manusia. Sementara orang sedang berpikir bagaimana untuk menyikapi keadaan tersebut dan apa yang harus dilakukan. Saat pagi hari ini, firman Tuhan akan datang menasehati kita. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab dan kita baca di dalam suratan Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, di sini tercatat ada 3 nasihat. Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dimaksud agar kita dalam menghadapi segala keadaan yang ada ini, kita jangan sedih terus-menerus. Karena kalau kesedihan itu dibiarkan, akibatnya akan mendatangkan sakit penyakit. Maka dari itu Bapak Ibu, hadapilah keadaan yang ada dengan tegar. Hadapilah keadaan yang ada dengan lapang dada. Kemudian kita akan melihat nasihat yang kedua. Dikatakan demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Supaya kebaikan kita itu diketahui oleh semua orang, artinya pada saat-saat ini kita harus mengikuti semua aturan yang ada. Peraturan yang sedang digalakkan oleh pemerintah antara lain supaya kita sebagai warga negara Indonesia setiap hari menggunakan masker. Dan manakala kita berjalan dengan orang lain, di mana kita duduk dengan orang lain, bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Dan semua itu Tuhan harapkan agar kita bisa melakukan dengan taat. Kita bisa melakukan peraturan dengan segenap hati. Dengan lain kata, jangan melawan. Dan jangan bikin kerusuhan suasana di mana kita berada. Sehingga orang akan melihat bahwa kita adalah orang Kristen yang bisa
mentaati, mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dimanapun kita berada, tetap menjadi terang dan garam. Kemudian kita akan melihat nasihat yang ketiga. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu, bicara tentang khawatir, takut, cemas, pasti sekarang ini semua sedang menghantui manusia. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan solusi yang tepat, yaitu dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah solusi yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Solusi yang kita tempuh sesuai dengan nasihat Tuhan, gunakan waktu yang ada untuk kita berdoa, menyampaikan segala keperluan kita kepada Tuhan, disertai dengan pengucapan syukur. Itulah solusi yang paling tepat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang akan Tuhan lakukan manakala kita sudah bisa menerima semua nasihat itu? Kita akan bersama-sama baca pada ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah Bapak Ibu sesuatu hal yang sangat menyenangkan, bahwa Allah kita dikatakan akan memberikan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita semua. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, yang kedua, apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada ini? Kita akan bersama-sama melihat, membaca dalam ayat yang ke-7 dari Filipi pasal yang ke-4. Maaf, ayat yang ke-8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, ayat yang sudah kita baca tadi, di situ ada 8 poin tentang pikiran yang sehat. Dan Bapak Ibu, inilah yang Tuhan kehendaki supaya kita semua yang ada ini benar-benar bisa memiliki pikiran yang sehat. Kita tahu bahwa di mana-mana tempat sekarang ini ya, banyak sekali orang yang sudah tidak punya pikiran sehat. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Di tengah keadaan yang kacau balau, Tuhan memberikan nasihat supaya kita semuanya bisa memiliki pemikiran yang sehat, seperti apa yang tercatat dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pilih sebagian dari 8 poin tadi, monggo
ya. Tapi kalau saya, semua akan saya pilih. Karena apa? Karena ada sesuatu hal yang sangat baik. Ayat yang terakhir kita baca ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari pada saat-saat ini, sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak baik, tapi mari kita akan arahkan pemikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita semua ya bisa memiliki pemikiran yang sehat. Maka dikatakan damai sejahtera Allah itu akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Baiklah, setelah kita bersama-sama terima firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa Allah yang baik, setelah kami mendengar dan menerima firman Tuhan, maka kami panjatkan syukur ke hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti menasihati kami. Engkau tidak pernah berhenti mengingatkan kami. Maka pada saat ini Tuhan, sungguh kami bersyukur buat firman. Dan pada saat ini Tuhan, saya mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau akan menjagai, Engkau akan melindungi mereka, baik di waktu pagi, siang maupun malam. Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, terhindar dari segala sakit penyakit, terhindar dari segala malapetaka. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati seluruh keluarga anak-anak Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan pencarian mereka, baik sebagai pegawai negeri, baik sebagai karyawan, baik sebagai wirausaha, sebagai petani. Tuhan Engkau memberkati pula mulai dari anak-anak sampai kepada yang sudah sembuh. Semua, tidak ada satupun yang terlewati. Semua diberkati oleh Tuhan. Demikian pada kesempatan pagi hari ini, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, di mana banyak sekali orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun yang ada di rumah. Dari tempat ini kami panjatkan doa, kiranya Tuhan hadir memberikan pertolongan, menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat rumah sakit yang ada di Indonesia, dokter, seluruh perawat yang menangani orang-orang sakit ini, berikanlah kepada mereka kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kesehatan untuk menangani semuanya ini ya Bapa. Demikian pada saat pagi hari ini pula kami berdoa untuk pemimpin negara kami Indonesia, Bapak Presiden kami Joko Widodo. Tuhan, Engkau menyertai sepanjang beliau menangani tugas negara, beserta dengan seluruh stafnya, baik dari MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kepala Desa, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Semuanya kami doakan, kiranya Tuhan menyertai mereka
dalam menjalankan tugas negara. Demikianlah pada saat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, dan kami percaya semua doa permohonan kami ini sudah kami panjatkan di dalam satu nama Allah yang Maha Besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tiba waktunya pada saat pagi hari ini Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Oleh sebab itu saya mohon Bapak Ibu akan mengangkat kedua tangan saudara, dan Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan, pertolongan, serta kekuatan dan penghiburan Allah Roh Kudus melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.